Hai Sobat Petualang, selamat datang kembali di channel Petualangan Si A. Di video kali ini kita akan berbagi informasi tentang sejarah, fakta, mitos, dan misteri tanjakan MN Subang. Sebelum kita lanjut, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar Sobat Petualang tidak ketinggalan video-video dari channel Petualangan Si A. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Kali ini kita ada di tanjakan MN ya Sobat Petualang. Lokasi yang tak asing terdengar di telinga warga Jawa Barat, khususnya untuk warga sekitar Bandung, Lembang, dan Subang. Tanjakan MN adalah jalan yang menghubungkan wilayah Lembang dengan wilayah Subang. Istilah tanjakan MN diambil dari nama seorang warga Subang yang tewas akibat kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Konon, katanya arwah Pak MN penasaran dan bergentayangan mengganggu para pengguna jalan, yang sering mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang memakan korban jiwa di jalur ini. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, berkembang mitos bahwa pengendara jalan disarankan melempar koin, rokok, dan membunyikan klakson saat melewati tanjakan MN. Namun, secara logika pun, jalan ini memang sangat berbahaya untuk dilewati. Keadaan jalan yang memiliki turun curam dan tikungan tajam menuntut para pengguna jalan untuk ekstra konsentrasi dan hati-hati. Apalagi terkadang lokasi ini seringkali diselimuti kabut yang cukup tebal. Pastikan keadaan kendaraan dalam keadaan baik ya Sobat Petualang, khususnya rem. Karena berdasarkan hasil investigasi petugas berwenang, sebagian besar kecelakaan di tanjakan MN kemungkinan terjadi karena kendaraan yang mengalami rem blong. Jangan lupa juga berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah selama di perjalanan. Tapi, sebenarnya siapakah Bapak MN itu? Benarkah arwah Pak MN yang mengakibatkan beberapa kecelakaan maut di lokasi ini? Ada beberapa versi cerita yang beredar di masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Cerita pertama, Pak MN adalah seorang kernet bis. Saat itu, Pak MN sedang mengganjal ban sebuah bis yang mogok saat ditanjakan. Bis bunga namanya. Naas, saat itu rem bis mengalami blong. Akibatnya, belakang bis menabrak Pak MN dan menyeretnya beberapa meter hingga tewas. Cerita kedua, dalam versi ini tidak dijelaskan siapa Pak MN ini. Namun, Pak MN adalah korban dari peristiwa tabrak lari di jalan itu. Bukannya ditolong, jenazah Pak MN justru disembunyikan dalam rimbunan pohon di sekitar tanjakan. Konon, peristiwa itulah yang mengakibatkan arwah Pak MN penasaran dan menuntut balas yang mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di masa kini. Cerita terakhir adalah cerita yang paling dipercayai kebenarannya. Pak MN adalah sopir oplet jurusan Subang-Bandung. Cerita ini bersumber dari Pak Wahyu, anak Pak MN sendiri. Peristiwa tewasnya Pak MN terjadi ketika Pak Wahyu berumur 8 tahun. Saat itu, mobil oplet yang dikendarai Pak MN mengalami rem blong. Oplet pun menabrak tebing dan terbalik. Naas, oplet itu terbakar.
tidak dijelaskan berapa banyak penumpang oplet itu. Tapi katanya hanya 2 orang yang selamat dalam peristiwa itu. Pak Emen sendiri menghembuskan nafas terakhirnya bukan di lokasi kejadian, tapi di Rumah Sakit Ranca Badak, atau saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi, kemungkinan besar Pak Emen telah menjalani perawatan di rumah sakit, meskipun akhirnya nyawanya tidak tertolong. Nah, apakah Sobat Petualang percaya bahwa arwah Pak Emen lah yang mengakibatkan kecelakaan maut ditanyakan Emen? Tulis di kolom komentar ya. Namun, bagi saya pribadi itu adalah hal mustahil. Jangan lupa berdoa dan tetap berhati-hati. Jangan sampai kita mempercayai mitos tapi melupakan bahaya nyata yang sesungguhnya mengancam. Pastikan kondisi kendaraan aman dan taati peraturan lalu lintas. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.